Halo, selamat pagi Sobat IDX Jatim. Bertemu lagi dengan saya Esti Budiharti dari KPBI Jawa Timur, yang hari ini kita akan berdiskusi pasar modal pada hari ini, yaitu hari Rabu 11 Juni 2025. Hari ini kita berdiskusi pasar modal bersama dengan PT RHB Sekuritas dengan Mas Maulana gitu ya. Apabila Sobat IDX Jatim memiliki pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar atau bisa juga menggunakan fitur Q&A yang ada di layar teman-teman. Baik, selamat pagi Sobat IDX Jatim. Baik, semoga Sobat IDX Jatim pada sehat semua gitu ya. Meskipun kemarin Indonesia dengan Jepang kalah gitu ya, 6-0, namun tidak menyurutkan hari kita. Oke, selagi kita menunggu terhubung dengan Mas Maulana dari PT RHB Sekuritas Indonesia, saya ingatkan kembali kalau ada yang ingin bertanya, monggo silakan banget gitu ya, dituliskan di kolom komentar. Boleh nanya tentang perkembangan pasar modal atau sahamnya atau apapun gitu ya yang terkait dengan pasar modal. Baik, kita bacakan dulu nih perkembangan dari pasar saham domestik menunjukkan IHSG pada hari Selasa kemarin di 10 Juni ditutup menguat di 1,65% ke posisi 7.230. Nah, kalau kita lihat sendiri hari ini memang IHSG ditutup di zona merah gitu ya, di level 7.220,54 tadi ya. Oke, selamat pagi. Sambil menunggu nih, izin bacakan pertanyaan gitu ya dari Sobat IDX Jatim. Dari Kak Ang Tim Food, sekarang ada kelas sekolah Kak. Ada, hari ini ada SPM secara online juga ya, jam 9 lebih akan dimulai. Jadi untuk yang belum daftar, boleh banget untuk segera daftar di SPM hari ini gitu. Kak Akbar Fihana nanya tentang saham Jasa Marga. Boleh banget nanti ketika kita sudah terhubung nih ya dengan Kak Maulana dari PT RHB Sekuritas, kita akan untuk tetap stay tune di sini gitu ya Kak Akbar Finan. Jadi nanti ketika kita sudah terhubung kita bisa langsung tanya nih. Daftar online atau manual Kak? Daftarnya secara online ya Kak. Nanti dapat link Zoom-nya juga gitu. Thank you Kak Ang Tim Food. Oke, selamat pagi Mas Maulana. Halo, selamat pagi Mbak Esti, Sobat IDX juga. Ya, gimana nih kabarnya Mas Maulana? Alhamdulillah baik. Nah, Mbak Esti ini gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik nih Mas. Meskipun kemarin Indonesia kalah gitu ya. 6-0 ya. As we predict gitulah ya, sesuai dengan prediksi gitu ya. Oke, Mas Maulana, kemarin kita udah lihat nih ISG kita kan hijau gitu ya, royo-royo lah ya, sangat bagus gitu di hampir semua sektor. Nah, kalau pagi hari ini kita lihat ternyata ISG kita dibuka di zona merah atau zona pelemahan. Banyak hal yang mungkin yang bisa mempengaruhi IHSG kita pada hari ini gitu ya, dan sesuai dengan tema juga nih ya, kita hari ini udah melewati bulan Mei gitu ya. Kalau kemarin kita bilangnya sell in May gitu ya. Nah, kalau kita tahu sendiri kemarin yang sell in May sebenarnya nggak terlalu berlaku juga gitu ya Mas Maulana di tahun ini atau di Indonesia pada tahun ini gitu ya. Bagaimana kalau menurut Mas Maulana? Oke, kalau mengenai sell in May sebenarnya sih gini sih Mbak. Itu sempat terjadi ya, tapi terjadinya itu bukan di bulan Mei, tapi di awal bulan Juni kan kemarin. Karena di global market kemarin itu regionalnya justru ada. Tapi di akhir bulan, cuman pas itu kita lagi cuti bersama tuh, ya kan? Ya, Nah, itu terjadi karena ini ada statement dari Trump yang menuduh kalau China itu melakukan manipulasi dalam dagangannya, nikelnya gitu ya kan. Nah, itu yang menyebabkan bukan ISG sih, tapi indeks globalnya tuh drop sih kemarin gitu. Dan untuk kita ini ya masih liburan, and then crash-nya itu ada di hari Senin kalau nggak salah sih itu awal Juni kemarin. Anyway, itu lebih tepatnya sih post sell in May sebenarnya gitu. Jadi sell in May tetap ada, cuman ya apa ya, itu sifatnya hanya sekali lagi hanya sentimen aja gitu. Nah, untuk saat ini kita udah mulai masuk ke musim baru ya, lebih tepatnya ke ini ya, ke summer rotation gitu. Nanti kita akan, ini udah mulai tengah tahun nih. Nah, selama tengah tahun di depan nanti apa sih yang akan bergerak? Nah, itu pasti akan ada perubahan dari sektor sektoral yang akan jalan tentunya, kayak gitu sih Mbak Esti. Baik, jadi memang kemarin soal ini dirasakan mungkin di akhir-akhir Mei gitu ya, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya atau biasanya gitu. Nah, oke, terima kasih Mas Maulana. Nah, kalau tadi disampaikan juga ini udah dibahas nih ya, hari ini ISG dibukanya di zona merah gitu. Boleh dijelaskan sendiri nggak Mas Maulana? Kemarin tuh di zona hijau, hari ini bisa drastis gitu ya, atau berubahnya sangat cepat gitu. Apa sih yang menyebabkan hari ini ISG atau kemarin tuh bisa hijau dan hari ini merah gitu?
Oke, sebenarnya sih kalau kemarin kita nyaris ini ya di angka 100 gitu terusnya, itu karena ada sentimen sekali lagi, karena memang kalau di era kepemimpinan Trump ini memang pergerakan market tuh lebih cenderung kepada sentimennya gitu. Jadi sentimen apa yang ada di apa US itu juga akan berpengaruh juga ke kita. Gitu. Nah, untuk yang kemarin itu kenapa kok bisa menguat cukup signifikan? Karena pertama antara Trump dengan Presiden Xi Jinping dari China itu sudah ada dialog sih, sudah ada dialog dan mereka sepakat nantinya dalam masa-masa tensi perang dagang yang sangat tinggi itu nanti akan dibuka negosiasi-negosiasi yang lebih luas lagi. Nah, ini yang memicu reaksi pasar tidak hanya di Indonesia tapi di global juga menjadi sentimen positif di market itu. Nah, untuk hari ini kenapa sih kok merah gitu? Pada dasarnya sih kalau untuk hari ini kita lagi menguji resistensi Mbak Esti itu. Kalau secara teknikalnya gitu. Jadi itu hal yang wajar kalau memang jadi koreksi gitu. Bukan profit taking ya, ini hanya koreksi wajar saja gitu. Efeknya ISG kemana ke depannya? Selama ISG masih di atas 6.700, 7.100 itu berarti trennya secara jangka panjang itu masih cukup baik gitu. Artinya bisa lah kalau ekspektasinya ya ke 78, 79 atau bahkan 8.300 bukan hal yang enggak mustahil bisa dicapai di ESG di tahun dengan catatan masih dekat di 700 kayak gitu sih. Jadi apa yang terjadi hari ini lebih pada koreksi wajar aja. Baik, jadi masih ada optimisme ya kalau IHSG kita akan terus melaju nih. Nah, berhubung tadi kita udah ngelewatin bulan Mei masuk ke musim berikutnya nih. Boleh diceritain nggak sih Mas, biasanya nih ada momen apa gitu di pasar modal gitu ya setelah melewati bulan Mei gitu? Oke, oke. Yang pertama, eh, pastinya sih kalau di bulan Juni itu ada momentum ya. Yang pertama, post sell in May and go away itu udah terjadi di awal Juni kemarin. Terus yang ini is coming gitu. Nah, is coming ini yang ini mulai masuk fase pertengahan Juni ini yang mulai kita yang mulai kita jalani sekarang ini. Kemarin kita hijau, sekarang mungkin ada koreksi dan itu hal yang wajar. Jadi ini ada perubahan segmen atau sektor yang akan bergerak. Artinya yang menarik untuk para trader itu ataupun para investor cermati sampai akhir tahun. Kenapa? Karena siklus di bulan Juni itu ada momentum yang namanya itu ini ya, laporan keuangan di untuk semester pertama dan kuartal ketiganya nanti. Oh sorry, kuartal keduanya nanti. Nah ini yang ada momentum juga bagi dividen segala macam nantinya. Ini bisa dimanfaatkan. Jadi ada perubahan dari yang mungkin awal tahun kemarin ini sektor yang paling gerak itu properti misalnya. Nah sekarang nanti apa belakang ini? Gitu sih gitu. Jadi ada perubahan perubahan sektoral aja sih. Terus yang ketiga juga sama, ketika udah terjadi itu, nanti momentumnya bukan sama tapi Eskom gitu. Jadi udah mulai nih. Kan kalau kita tahu menjelang akhir tahun ya, tuh sampai akhir tahun kan itu di Eropa itu udah mulai banyak tuh konsumsi energinya tuh. Sama kalau udah masuk ke musim dingin nantinya. Nah, kalau udah masuk ke musim dingin nantinya, maka konsumsi kayak batu bara, minyak, dan sebagainya itu jelas lebih banyak lah gitu. Sehingga itu yang menjadi pikir bagi sektor kayak energi tambang batu bara ini untuk menguat kayak gitu sih. Kita cermati guys. Ya, ada Baik, siap. beberapa main kita. Oke, nah Kak izin bacakan dulu ya pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Kak Akbar underscore Fihan. Tadi udah nanya nih, saham jasa marga gimana nih Kak Maulana? Apakah bisa di hold atau mungkin direkomendasikan sebagai apa nih untuk saham jasa marga? Oh, oke. Ini berkaitan dengan tema yang juga kita bahas kali ini ya, sampai ini ya. Jadi sama rescoring ini juga ada perubahan sektor. Kalau yang sebelumnya mungkin sektor transportasi, infrastruktur, terus juga consumer, retail, ini mungkin kurang dilirik. Nah ini mulai bisa nih, karena kan sudah bisa liburan juga. Ini untuk jasa marga ini sendiri sebenarnya sih cukup menarik ya secara teknikalnya. Ya nanti tinggal nunggu sentimen dari ini aja laporan keuangannya, laporan keuangannya supaya ekspektasi itu ada peluang dia lagi. Kalau secara teknikalnya ini kan dia sebenarnya sih kemarin sekitar tanggal 5 Juni kemarin dia kan bottom ya, udah jadi bottom. Jadi kalau semisal hari ini atau dalam pekan ini harapannya dia berhasil kuat di 3840-an, nanti ini akan konfirmasi harapannya akan membentuk pattern itu double bottom. Kalau udah double bottom artinya peluang sinyal di sana. Tapi dengan catatan sebenarnya dia kuat dulu di 3840. Kalau 3840-nya itu targetnya kemana? Targetnya ke 3970-an kayak gitu. Nah ini targetnya. Kalau di 3840 kuat, berarti dia akan mengarah ke
Itu resistnya. Kan lagi di 3970, maka pattern yang terbentuk adalah double bottom. Ini strong bis harusnya sih kayak gitu sih Mbak Esti. Itu untuk jasa marga. Siap. Semoga menjawab nih ya dari Kak siapa tadi? Dari siapa tadi? Dari Kak Akbar. Oke, semoga menjawab ya Kak Akbar ya terkait dengan pergerakan dari saham jasa marga dan kedepannya gimana. Apalagi kan kemarin kalau kita dengar ada beberapa stimulus gitu ya dari pemerintah terkait dengan transportasi seperti itu ya. Dan sekarang juga mau masuk musim liburan nih Mas Maulana di Liburan, tengah benar. sekolah gitu ya. Oke, baik. Nah ini ada disapa nih sama Kak Riz 751. Selamat pagi Kak, gitu ya. Selamat pagi. Baik Sobat Ide, jadi boleh banget ya kalau ingin bertanya atau menanyakan apapun lah terkait dengan sahamnya, portonya di kolom komentar silakan aja. Nah hari ini kita lagi ngebahas tentang summer is coming gitu ya Mas Maulana ya. Jadi memang karena tadi tuh summer is coming ini istilah ini timbul karena setelah kemarin menyampaikan laporan keuangan ini the preparation gitu ya. Penyampaian laporan keuangan di semester berikutnya itu ya di kuartal berikutnya dan juga adanya bagi-bagi dividen gitu ya. Bagi-bagi dividen. Nah kalau kita lihat nih sektor-sektor apa aja sih sebenarnya yang menurut Mas Maulana memang bisa kita cermatin gitu ya. Kalau tadi kan udah ada pergantian gitu ya sektor. Berarti yang boleh dicermatin sektor-sektor mana aja nih Mas? Dengan adanya kebijakan baru gitu ya, kemudian juga adanya penurunan suku bunga dan juga Trump sama China ini udah mulai mereda. Ini ada masukan nggak atau ada apa ya saran gitu mungkin ya? Oke, sebenarnya sih kalau mengenai sentimen dari US ya dari Trump, saya pikir sih nyaris semua sektor nanti akan ke-trigger positif gitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari seasonnya itu kan paling nggak kita bisa memilih yang defensif ya, saham-saham yang defensif gitu. Nah, yang pertama gini, kalau nantinya memang katakanlah sentimennya memang lagi baik, lagi bagus, yang tanda kutip berarti ada tensi perang dagang itu mulai mereda gitu, maka otomatis rupiah kan akan menguatkan. Nah, ini bisa lah kita ngelirik kayak perbankan. Ya kan ini kebetulan kalau perbankan saya cek kemarin sih rasio PER itu masih cukup under value ya. Jadi masih ada peluang untuk menguat gitu. Cuman memang karena ini juga ke-trigger dengan sentimen yang ada, jadi pergerakan mungkin agak kuat lah gitu. Ketika naiknya kencang, ketika koreksinya juga kencang juga gitu. Karena memang ini ke-trigger dengan sentimen dari kurs mata uang kita juga. Itu juga dengan properti. Kemarin juga ada kita cut ya BI rate gitu. Ini juga seharusnya menjadi momentum untuk properti untuk menguat dan juga infrastruktur terutama sektor konstruksinya. Di sini saya pikir sih dengan bilang akhir tahun harusnya mulai dari saat ini pemerintah tuh udah mulai jalan tuh proyek-proyeknya tuh. Nah, biasanya ini kayak konstruksi kayak di PTBP ya kan, beberapa konstruksi lainnya kayak PTBP, Wika atau ADI itu harusnya bisa menjadi peluang untuk dia masuk. Tapi sekali lagi perlu dicek juga teknikalnya gitu. Saham emiten ini masih ada beberapa produk di apa namanya obligasinya ya kalau nggak salah. Jadi ini juga diperhatiin juga gitu dengan rasio utangnya gitu. Terus yang lain apa konsumer juga oke gitu. Kita tahu lah kalau kita ada apa ada Mayor, ada VR, INDF dan ICBP juga menarik dan juga ada saham tadi sudah dan konglomerasi juga sebenarnya sih Pak Esti. Tinggal nanti kita pilih mana aja nih konglomerasi yang relevan dengan kembangan isu yang ada kayak gitu. Oke, jadi ada beberapa sektor tadi yang direkomendasikan ya untuk kedepannya gitu ya, mengingat adanya stimulus-stimulus dari pemerintah dan juga tensi perang dagang yang udah mulai mereda di perbankan gitu ya. Mengingat mata uang kita kalau semakin menguat nih akan sedikit banyak mempengaruhi di sektor-sektor perbankan kita gitu. Kemudian tadi juga dengan penurunan tingkat suku bunga dari BI rate bisa mempengaruhi harga dari sektor properti gitu ya, Mas Maulana ya. Harusnya begitu. Dan juga consumer goods dan juga bisa mencermati nih konglomerasi perusahaan di konglomerasi. Nah mungkin yang menarik nih tadi disebutin konglomerasi gitu ya. Ada saham apa aja sih gitu ya? Mungkin sobat IDEX udah pengen tahu gitu ya. Saham-saham konglo apa sih yang lagi dicermatin nih sama Mas Maulana gitu? Oke, kalau mengenai saham konglomerasi, saya pikir sih kalau yang pasar udah paham lah ya. Kita tunggu kalau perbankannya kita ada BBCA ini cukup menarik sih sebenarnya. Terus yang kedua mungkin di segmen ini ya saham milik Tiongkok Prayogo bisa dicermati itu apalagi dia kan mau ini kan anak usahanya TBA atau Petro nggak salah itu mau IPO kalau nggak salah ya tahun ini gitu. Ini juga bisa dipantau lah gitu di saham-saham
Saya juga di Aguan menarik, selain tadi kan ada JIHD, kan juga bisa dicermati. Tapi sekali lagi saham-saham ini volatilnya sangat tinggi. Dan itu PST. Opsi lainnya mungkin bisa di sektor komoditas ya, sama emas, yang empat nih. Nah ini yang tempo hari kita sempat bahas ya mengenai Antam itu kayaknya sih harusnya sudah track ya Antam itu ke 3.500 harusnya gitu kalau kita evaluasi kemarin gitu. Meskipun area terdekatnya kan 3170 resistnya, tapi kalau emang kuat di 3170 berarti dia bisa mengarah ke 3.500 yang merupakan area evaluasinya kalau kita sempat bahas yang kemarin ya Pak Isti. Oke, jadi ada saham tadi sebut yang konglomerasi ada TPIA gitu ya, PANI, BBCA. Namun ini bukan harus dicermatin ya karena ini cukup volatile gitu ya. Sangat volatile sekali, benar. Sangat volatile. Oke. Buat investor pemula mungkin bisa lihat dulu gitu ya, mencermati dulu gitu karena dulu aja. Betul. Oke, Mas Maulana tadi udah disebutkan beberapa sekaligus tuh ya rekomendasi saham dari sektor-sektor tersebut. Nah, kalau kita lihat nih Mas, kemarin ramai juga diperbincangkan ya. Jadi ngomongin komoditas jadi ingat juga nih Mas beberapa bukan komoditas ya, tambang gitu ya. Nikel. Nah, kemarin kan lagi ramai itu dibicarakan Raja Ampat gitu kan Mas. Raja Ampat. Kemudian ada kalau kita lihat di berita juga ada beberapa perusahaan yang tergerak atau bergerak di bidang nikel ini mungkin juga terpengaruh. Kalau menurut Mas Maulana sendiri gitu ya, dengan adanya informasi terkait pemberitaan layar Raja Ampat dan lain sebagainya ini akan mempengaruhi nggak sih dengan harga saham-saham nikel yang ada di Indonesia gitu? Oke. Saya pikir kalau saya cek secara keseluruhan ya Mbak Isti, saham-saham yang emiten-emiten yang juga ada bisnis di industri nikel ini, saya pikir sih mereka nggak hanya di nikel, tapi mereka cenderung ini ya, sudah nggak hanya di satu sektor itu aja, tapi ada beberapa sektor. Jadi kalaupun ada pengaruh itu sifatnya hanya sentimen, kalaupun mau dipaksa pengaruh ya. Nah, sekali lagi saham-saham di sektor nikel ini nggak hanya di nikel aja dia, tapi dia ada adjust juga di emas. Kayak kita tahu Antam ini juga punya nikel juga, tapi dia porsinya nggak kesana. Artinya Antam yang hari ini tetap penguat gitu. Juga ada timah juga ya kan. Nah terus banyak sih sebenarnya saham-saham sektor nikel, tapi mereka nggak hanya di nikel aja gitu ya. Jadi kalau berpengaruh saya pikir sih ada pengaruh tapi nggak begitu signifikan sih. Oke. Baik, jadi kalau kita percaya perusahaannya gitu ya, selama perusahaannya ini memang menunjukkan kinerja yang bagus, kita juga berita itu pasti sedikit banyak mempengaruhi, cuma nggak yang signifikan atau nggak yang selama-lamanya gitu ya Mas Maulana. Oke, baik. Nah tadi kalau udah disampaikan nih Mas Maulana gitu ya, disampaikan dari sektor-sektornya. Tapi kalau dari RHB sendiri buat Sobat IDX ini kan ada banyak nih Mas Maulana. Ada investor pemula di sini gitu yang pengen belajar juga terkait dengan sama apa aja sih yang cocok dengan investor pemula. Karena biasanya investor pemula tuh dia punya uang. Atau ada juga yang punya uang banyak tapi nggak berani meletakkan semuanya gitu ya. Karena masih belum merasakan. Boleh disampaikan dulu nggak nih Mas? Mungkin saham-saham apa aja sih yang bisa dicermatin oleh investor pemula atau bisa dibeli gitu ya? Oke, paling tidak sih ada dua. Yang pertama itu yang cenderung membagikan dividen tinggi ya. Kita bisa lihat di IDX 30 saham-sahamnya gitu. Terus juga yang pasti defensive stock ini juga penting gitu untuk pemula gitu. Karena kan apapun sentimennya, apapun kondisinya, defensive stock itu kalaupun dia koreksi dia bisa cepat balik gitu. Nah, mungkin contohnya di sini mungkin ya kayak BBRI, kan terus ada BCA, Mandiri, BNI ya paling nggak chip lah gitu yang bisa kita cermati. Nah tentu dengan dana alokasi yang cukup terjangkau gitu. Nah kalaupun nanti mau memilih saham-saham yang katakanlah sangat terjangkau itu di saham apa ya? Kita sih menganjurkannya sih di saham-saham yang tetap di sektor keuangan, tapi contoh mungkin bisa kayak di bank-bank daerah. Tapi sekali lagi karena mereka defensive stock gitu, apalagi second liner ya, pergerakannya biasanya nggak begitu volatil ya gitu. Jadi bersabar aja kalau di saham-saham kayak gitu. Karena sekali lagi balik lagi ke goal investasinya apa, kan jangka pendek, nah yang kayak pemula nih, saya sebenarnya sih lebih baik jangka pendek atau jangka panjang aja sih, jangan memaksakan diri ke trading. Karena marketnya ini saat ini apalagi itu sangat volatil sekali. Oke, jadi untuk investor pemula sebaiknya pilih saham-saham yang memang rajin bagi dividen, kemudian juga dia termasuk sektor yang defensif gitulah ya, saham-saham yang defensif. Tadi sebutin ada perbankan gitu ya. Jadi kebanyakan kalau defensif memang di perbankan ya saat ini ya. Iya, paling ya.
Oke, perbankan itu dan kalau sangat kita, defensif. ya betul. Dan kalau misalnya kita bilang saham-saham yang big caps gitu, sorry, saham-saham yang blue chip gitu saat ini di sektor perbankan gitu ya, Mas Maulana ya. Oke, kalau tadi saham defensif juga masih saham perbankan juga ya? Masih sih, menurut saya sih masih sih Mbak Esti. Meskipun isunya bagaimanapun, saya pikir sih sampai tadi gampang aja gini. Sehari gini, Sabtu nggak punya rekening tabungan kan gitu. Ya, betul. Gampang. Jadi saya pikir Jadi, perbankan masih oke. Mas sekali lagi emang volatilnya market aja sih. oke, siap. Untuk jangka panjang masih oke ini. Jadi untuk investor pemula atau buat investasinya itu jangka menengah sampai jangka panjang gitu Jangka ya. panjang betul-betul. Nah, karena ini nggak hanya investor pemula aja gitu ya, ada juga mungkin yang trader, ada yang swing juga. Nah, ini saham-saham apa aja sih yang bisa dicermatin di bulan Juni ini gitu? Atau yang buat harian gitu nih, Mas Maulana? Oke, kalau untuk para trader ya atau scalper itu tinggal perhatiin aja di sektor komoditasnya ya, bisa energi batu bara, tambang emas misalnya, ini bisa diperhatikan aja gitu. Kalau harga emasnya menguat misalnya, ya udah kita tinggal ikut aja tuh di sektor di saham-saham yang berada di sektor industrinya emas kayak gitu, kayak Antam, Indika, Pesat, BMS itu bisa diperhatiin aja. Itu kalau untuk trader ya gitu. Terus yang kedua ya sektor energi komoditas masih di energi, ini cukup menarik juga. Apalagi kalau kita tahu batu bara itu ini kan dia bagi dividennya tinggi tuh rata-rata tuh saham-saham batu bara. Nah ini bisa kita kejar momentum di sana lah kayak gitu sih. Oke, jadi kalau saham-saham yang buat investor yang harian nih atau scalper gitu ya, tadi disebutnya ada di sektor komoditi dan juga energi. Nah, kalau untuk menentukan sendiri nih Mas, tadi udah disebutkan ya ada komoditi, ada energi. Nah, kita tuh ngeliatnya dari mana sih? Apakah sebagai seorang investor nih kita emang harus catch up terus dengan berita terkini, atau ketika mau masuk nih mau pilih saham apa tuh ada saran nggak sih? Atau sektor mana gitu ada saran nggak buat para investor? Saya pikir sih kalau dengan kejadian teknologi kayak sekarang kita bisa update lewat berita kan bisa, atau via aplikasi kan juga ada itu. Apalagi kalau di kami tiap hari itu tiap pagi itu ada morning stock speak tuh, itu pasti nanti dikasih info-info di sana gitu. Terus kalau untuk para investor saya pikir cukup fokus ke fundamental aja. Carilah saham-saham yang masih under value itu. Itu kayak perbankan nih dia ada beberapa masih yang under value gitu kayak BNI, Mandiri. Ini masih under value, ini bisa dicermati kayak gitu. Memang biasanya kalau saham-saham yang acuannya pada fundamental biasanya pergerakannya itu enggak terlalu signifikan meskipun volatil kayak gitu sih Mbak Esti. Jadi ya sekali lagi kalau memang tujuannya untuk jangka panjang ya udah teruslah ke fundamental kayak gitu. Nah, tadi sebutin nih Mas, pilih saham yang under value gitu ya. Cara ngeceknya gimana nih Mas? Saham tersebut tuh under value sama enggak gitu. Oke, pertama kita bisa merhatiin kayak PBV-nya tuh masih di bawah satu, ya kan? Tapi toleransi kalau para trader biasanya yang penting nggak sampai 2 kali lah, PBV-nya tuh masih menarik lah. Kayak gitu. Atau price to earning ratio-nya, PR-nya misalnya itu di bawah 11 kali, ya kan? Toleransi di bawah 13 kali karena segmennya atau sektornya lagi rame nih. Itu masih ada value gitu. Jadi kalau kita nyari saham-saham yang memang rasio kayak PER, BV-nya tuh masih ada value. Kalau PER paling nggak gampangnya di bawah 11 kali deh, gitu. Itu masih cukup lah kita cermati. Kalau PBV itu di bawah 1 kali, nah ini biasanya disukai oleh para value investor itu yang di bawah 1. Tapi kalau trader kadang juga mengacu ke PBV ini nggak apa di atas 1 tapi nggak sampai 2,5. Baik, siap-siap. Nah, tadi udah disebutkan ya, jadi caranya untuk mencari saham-saham yang under value, yang masih under value, jadi masih berkesempatan untuk naik lagi gitu ya, harga sahamnya ya. Itu bisa dilihat dari PBV-nya, yaitu kurang dari 1 kali atau paling nggak lebih dari 2,5 kali gitu ya Mas. Dan juga untuk PR-nya kurang dari 11 kali. 11 kali, betul. Oke. Oke, siap kalau gitu Mas Maulana. Boleh di-spill lagi nggak nih Mas? Untuk mungkin tadi kan kalau yang investor trader udah di-spill tuh ya, saham-sahamnya perbankan udah disebutin. Tadi untuk yang investor trader dalam hari ini atau mungkin seminggu ini, karena Juni kan juga lumayan ada liburnya panjang gitu ya. Setelah kemarin long weekend, habis ini long weekend lagi di akhir bulan, boleh di-spill nggak saham-saham yang masih bisa dikoleksi gitu? Mungkin 3 atau 5 silakan. Oke, kalau saham-saham ya kalau nanti saya masih tetap ke emas sih, ke sektor emas gitu. Sektor pertama kalau harga emasnya naik ya, terus Pesat, BMS ini paling nggak 3 saham jagoan saya gitu. MDK juga menarik tapi laporan keuangannya kayaknya kurang menarik ya kemarin.
Kalau memang nantinya di kuartal keduanya atau di semester satunya nanti laporan keuangannya oke gitu, MDK ini penting atau perlu kita cermati. Tapi anyway, yang cukup menarik ya. Tapi teman-teman kalau mau masuk Antam sekali lagi untuk menjadi expert smart people, pastikan harga emasnya juga naik. Karena saham-saham ini itu sangat erat dengan pergerakan harga emasnya juga. Kayak gitu Mbak Esti. Kalau perbankan tinggal lihat aja nanti. Kalau rupiahnya menguat, biasanya perbankannya juga bisa lah untuk dicermati juga. Oke, siap. Nah, tadi kalau dibilang ada Antam tuh ya, kalau misalnya atau perusahaan di bidang emas gitu lah yang lainnya ya, dibilangnya kalau harga emasnya naik bisa jadi ini naiknya itu kalau menurut Mas Malah seberapa signifikan atau seberapa sering sih atau seberapa cepat gitu ya Mas ya, kan kalau kita lihat kemarin memang harga emas sudah naik tapi harga sahamnya masih belum naik gitu ya, kayak masih nunggu beberapa hari baru mengalami kenaikan. Kalau dari Mas Maulana sendiri gimana tuh, apa memang ketika diumumin harga emas naik nih ya udah kita masuk aja gitu atau gimana? Oke. Nah kalau kayak gitu kondisinya bisa ini ya, tipis harga emas naik dan nantinya tentu akan diikuti juga harga sahamnya, biasanya kayak gitu. Tapi penting bagi kita untuk cari momentumnya tuh di teknikalnya, paling nggak gitu Mbak sih. Kalau emang dia sudah di area oversold gitu, kita bisa masuk gitu. Nah, tapi apakah kita langsung all in? Nah ini kita pakai aja strategi, ya jangan beli semuanya, kita alokasikan berapa persen dulu aja gitu. Kalau kita masih ragu. Tapi kalau emang kita udah paham pergerakannya, udah hafal nih pola pergerakannya, saya pikir sih ya kalau para trader yang udah pro itu berani aja masuk gitu. Ya kan tentu dengan money management yang sangat ketat gitu. Nggak asal oh ya harga emas naik jadi kalau oke, enggak, tapi dia punya money yang sangat ketat sehingga dia berani all in. Tapi kalau pemula jangan kayak gitu. Benar-benar harus dipahami, hafal dulu pergerakannya kayak gitu sih. Baik sih, jadi kalau memperhatikan harga saham juga perhatikan juga tadi yang pertama ini ya beritanya, kemudian juga kita tetap butuh nih namanya analisis teknikal gitu ya. Betul. Dan juga money management. Mau belajar lebih lanjut nih Mas terkait dengan analisis teknikal dan money management bisa di mana nih kalau sama RHB? Bisa aja langsung ke kantor kami di Surabaya Barat ya, itu di Ruko Icon 21. Ruko Icon 21. Apa di Office Park 2, sorry, Office Park 2 di Surabaya Barat dekat X Mall Landmark, nanti bisa datang ke sana aja. Yang pasti hari bursa dan jam bursa tentunya. Oke, siap. Nanti bisa langsung dipraktekin gitu ya mungkin ya. Kalau lagi ngomongin gini ada program khusus nggak atau promo-promo dari RHB selama bulan Juni atau di 2025 ini Mas Maulana? Promo dari kami buat para ini ya seperti EDX dan seperti itu, nanti sekali transaksi akan dapatkan poin, di mana poin itu nanti bisa dikonversikan ke akun GoPay, tapi minimal harus 15.000 poin dulu nih gitu, supaya bisa nanti dikonversikan ke akun GoPay-nya. Jadi maksudnya 15.000 poin itu sama dengan 15.000 ya. Itu didapat dari sekali kita kalau transaksi di aplikasi kami kayak gitu. Nah, nanti kalau mau tahu lebih lanjut langsung aja download aplikasi kami di Google Play Store ataupun di App Store nanti. Oke, siap kalau gitu Mas Maulana. Terima kasih banyak nih atas sharingnya hari ini gitu ya. Jadi kalau Sobat IDX mau nanya lebih lanjut terkait dengan sekolah-sekolahnya mungkin ya, atau program-program apa aja sih yang ada di RHB, bisa juga nih ya DM langsung gitu ya Mas Maulana. Boleh Pak Esti. Akun Instagram ini gitu, atau datang ke kantornya langsung ada di Surabaya Barat. Baik, Mas Maulana, saya ucapkan terima kasih banyak nih atas waktunya untuk sharing bersama Sobat IDX Jatim. Dan terima kasih juga buat Sobat IDX Jatim yang udah hadir nih ya di hari ini dari pagi tadi, dari awal sampai dengan akhir ini. Dan kalau ada yang baru bergabung, nggak apa-apa, nanti bisa dilihat lagi di Reels-nya kita simpan, jadi bisa dicermati lagi dari saham-saham apa aja sih yang direkomendasikan. Wah, mohon maaf nih Mas Maulana, sebelum kita berpisah nih ada pertanyaan. Tahu nggak, bisa cenayang nggak nih Mas Maulana, CDIA kapan IPO Kak? Waduh, kalau itu saya harus nunggu info lagi. Mohon maaf itu. Ya ini masih belum ada kabarnya gitu ya. Nanti kalau udah IPO bisa kok, di IPO itu bisa dilihat sama teman-teman ya. Kalau dari aplikasi RHB juga bisa nggak nih Mas? IPO? Bisa sih. Sebenarnya bisa ya? deh Mbak. Bisa dong. Atau kalau yang nggak apa ya, selain di RHB juga ada nih kita websitenya IDX ya, di IPO tuh kelihatan nih saham-saham apa aja sih yang mau IPO, bisa baca prospektusnya dulu, jadi memang kita tahu lah ya perusahaan akan kita beli itu kayak gimana gitu ya Mas ya. Betul, benar-benar kita harus tahu dong gitu. Ya betul, jadi nggak asal beli dan FOMO gitu ya teman-teman. Betul. Baik, sekali lagi nih saya ucapkan terima kasih banyak ke Mas Maulana sudah menyempatkan hari ini untuk berbagi dengan Sobat IDX Jatim, dan juga dari RHB apa Mas bilangnya? Smart People.
smart people itu. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Izin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, makasih, Basti. Ya.